Baik, kita kali ini akan masuk untuk membandingkan sifat-sifat dan gejala berkaitan dengan lembab, ya, lembab dan dahak. Jadi lembab versus dahak. Kita akan bandingkan antara lembab dengan dahak karena ini sama-sama adalah cairan yang kemudian menumpuk. Bedanya seperti apa? Nah, ini kita akan bahas. Kalau di buku di halaman 563 nanti ada nomor 1 sampai nomor 17 itu perbedaannya ya. Kita nanti akan potong-potong supaya nggak terlalu panjang, supaya ada jeda untuk memahami. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama. Di halaman 563 ya. Yang pertama kita bandingkan lembab dengan dahak. Kalau lembab itu dia bisa dari eksterior dan bisa juga dari interior. Kalau dahak dia cuma interior aja. Nah, jadi lembab itu dari eksterior, dari luar, dan bisa dari dalam. Kalau dari luar berarti serangan patogen lembab kepada tubuh itu kan dari luar ya. Kalau interior berarti dari organ-organ dalam, disebabkan oleh faktor pola makan, pola istirahat dan pola kegiatan, dan juga pola emosi. Nah, itu kan dari dalam semua, bukan dari luar. Kalau lembab seperti itu, makanya ada istilah patogen lembab. Nah, itu kata kuncinya, patogen lembab. Oh, berarti ada yang dari luar tubuh. Yang dahak itu hanya interior, dari kegagalan fungsi organ untuk mengolah air dan nanti menumpuk, jadilah dahak, cairan yang mengental ya, seperti itu ya. Jadi ada lembab, ada dahak. Lembab dari luar dan dari dalam, dahak cuma dari dalam aja, nggak ada patogen dahak, nggak ada ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, lembab yang interior ini, lembab interior. Lembab interior nanti dia asalnya dari limpa. Kalau dahak nanti bisa limpa, paru, ginjal. Nah, beda organnya yang terkait. Jadi kalau lembab interior itu cuma satu berkaitan dengan limpa. Tapi kalau dahak itu bisa dari limpa, paru-paru, dan juga ginjal, lebih banyak. Makanya akan lebih parah nantinya. Lembab interior, kenapa dari limpa? Limpa punya fungsi mengangkut dan juga mengubah air, zalir. Nah, ketika fungsi mengangkut, ya, fungsi mengangkut dan mengubah air atau zalir dari limpa terganggu, dia nggak bisa mengolah air, tidak bisa mengolah yang namanya air itu supaya dia bisa diubah dan diangkut sebagaimana mestinya jadi sumber cairan di tubuh, sehingga nanti dia akan menumpuk dan nanti akan jadi lembab atau kelembaban interior. Kalau dahak sama, ada limpa, mekanismenya juga sama ya. Limpa gagal mengubah dan mengangkut air, zalir, sehingga berubah jadi tumpukan air dan jadi dahak. Nah, kalau paru-paru juga bisa. Paru-paru itu kan sumber air atas ya, sehingga air yang harusnya diturunkan oleh paru-paru ke bawah nggak bisa diturunkan, akhirnya menumpuk ya, seperti itu. Kita ulangi, kalau paru itu kan punya fungsi menurunkan air. Nah, ketika airnya nggak bisa diturunkan, dia akan menumpuk dan menyebabkan adanya dahak di bagian atas, terutama dada. Kemudian kalau ginjal itu kan sumber air bawah. Nah, ginjal juga nanti harus mengubah dan nanti juga akan membuang air yang kotor. Tapi ketika dia nggak bisa atau gagal melaksanakan fungsinya itu, nanti nggak bisa diubah, nggak bisa dibuang, akhirnya nanti menumpuk di bagian bawah. Jadi kalau paru di bagian atas, limpa di tengah, ginjalnya di bawah, itu semua bisa berkaitan dengan dahak. Kalau limpa yang di lembab interior ini cuma hanya satu organ ya, organ limpa aja.
nggak ada organ-organ yang lain. Kemudian yang ketiga, nah, lembab nanti dia akan mempengaruhi bagian bawah tubuh, tapi kalau dahak nanti bisa ke tengah sampai ke atas. Ini meskipun nggak mutlak, tapi biasanya seperti ini. Kan lembab kan juga bisa, lembab itu bisa sampai ke kepala juga ya, tapi lebih umumnya dia itu nanti ke bawah. Kalau dahak dia juga bisa sih ke bawah, tapi dia lebih umumnya ke tengah sampai ke atas seperti itu. Nah, misal kalau lembab ya, lembab kasusnya misal di masalah kencing ya, masalah kencing di kandung kemih. Masalah kencing, misal kencingnya nanti akan sulit ya, seperti itu, akan keruh. Nah, kalau kemudian di usus, nah, usus kan juga ke bawah dan nanti hubungannya ke tinja ya, usus besar kan juga nanti ke bawah. Nah, ini nanti usus besar itu nanti pengaruhnya ke fesesnya atau tinjanya nanti bisa berlendir, bisa berdarah kalau lembab panas ya, seperti itu. Kemudian dahak nih, sekarang dahak bagian tengah dan ke atas. Ini contohnya nanti di paru-paru. Nah, kalau di paru-paru nanti jadinya apa? Jadinya kayak rasanya tertekan di dada, batuknya batuk berdahak. Nah, seperti itu. Kemudian kalau di tenggorokan nanti akan terasa mengganjal di tenggorokan, kayak berlendir terus. Nah, kemudian di kepala, nah ini yang bikin kepalanya berat dan pusing, yang nggak sembuh-sembuh. Nah, seperti itu ya. Jadi ambil contohnya seperti itu yang sederhana ya. Lembab biasanya ke bawah. Kalau di sini contohnya di kandung kemih dan usus besar. Kandung kemih ke masalah urin, buang air kecil. Usus besar ke masalah tinja, buang air besar. Kalau kemudian dahak nanti ke tengah sampai ke atas, ke paru-paru nanti jadi batuk berdahak ya. Ke tenggorokan nanti kayak ganjel di tenggorokan, ada lendirnya. Di kepala kayak berat kepalanya, kayak orang yang kolesterol. Wah, kepalanya berat, kayak terbebani itu. Nah, kemudian kalau di tengah ya, ini kan atas semua ya. Kalau di tengah nanti di lambung, itu juga bisa. Kemudian ini kita hapus dulu ya, biar nggak terlalu banyak, terlalu penuh. Kemudian yang keempat, ini halaman 564. Nomor 4 nanti dia kalau lembab ketika di kepala. Nah, ketika di kepala nanti akan terjadi perasaan berat di kepala. Tapi kalau dahak di kepala nanti perasaan berat iya, ditambah dengan pusing. Ya, jadi makanya tadi saya katakan bahwa kalau dahak itu pasti lebih parah daripada lembab. Yang pertama karena mempengaruhi berasal dari 3 organ, bisa dari 3 organ. Ada apa tadi? Ginjal, paru-paru, dan juga limpa. Kalau lembab cuma 1, yaitu limpa. Nah, nanti kalau berpengaruh ke kepala juga akan lebih berat atau lebih parah yang dahak. Kalau lembab di kepala cuma bikin berat aja. Tapi kalau dahak sampai di kepala dia udah berat ditambah kayak pusing. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, dahak. Dahak ya, ini yang dibahas awal, dahak. Dahak nanti bisa yang namanya mengabutkan pikiran. Kemudian di sini nanti bisa menyebabkan masalah mental. Nah, kalau lembab tidak. Nah,
ini, makanya lebih parah itu contoh yang lain kayak gini. Dahak itu bisa sampai ke jantung atau ke kepala, dan di situ dia bisa mengabutkan, artinya menghalangi pikiran supaya dia nggak jelas pikirannya, membebani di pikiran, sehingga nanti jadi masalah mental. Kalau di TCM masalah-masalah mental itu memang disebabkan oleh salah satunya oleh dahak yang mengabutkan pikiran, dahak yang menghalangi lubang-lubang jantung, yang di situ kan jantung itu ngurusi pikiran, atau lebih modern lebih ke otak, ya, sehingga bisa mengganggu fungsi otak. Nah, sehingga nanti ada masalah mental, ada skizofrenia, kemudian ada masalah mental yang pada kanak-kanak, hambatan mental dan sebagainya. Itu kalau di TCM seperti itu. Tapi kalau lembab nggak sampai separah itu, ya, beda. Kalau lembab nggak sampai separah itu. Nah, ini nomor 1 sampai nomor 5 ya, berkaitan dengan perbandingan lembab versus dahak. Nah, cukup dulu ya, 1 sampai 5 dulu. Nanti habis ini nomor 6 dan seterusnya kita di video selanjutnya aja ya. Kita potong dulu supaya nggak kepanjangan. Oke? Kita lanjutkan di video yang berikutnya.